Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta MPLS SMK Ma'arif NU Menjeng Gresik. SMK bisa. Anak-anakku peserta MPLS yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 13 Juli 2020, saya akan memberikan materi mengenai pengenalan kurikulum K13 dan muatan lokal dengan metode daring. Di sini akan saya bacakan biodata saya. Nama Ahmad Muhajir, Sarjana Teknik. Tempat tanggal lahir Surabaya 7 Februari 1975. Alamat Jalan Kebraon 2, Garing 36, Karangpilang, Surabaya. Jabatan Waka Kurikulum SMK Ma'arif NU Menjeng. Guru Mapel TPM Teknik Pemesinan Fresh. Nah, ini wajah saya, ya, bisa dilihat pada layar. Di SMK Ma'arif itu ada 3 kompetensi keahlian. Yang pertama yaitu teknik pemesinan, yang kedua teknik kendaraan ringan otomotif, yang ketiga multimedia. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 garing D.D5 garing KK garing 2018.2 tanggal 7 Juni 2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan SMK garing Madrasah Aliyah Kejuruan. Di SMK ini tadi sudah saya sebutkan ada 3 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah teknik pemesinan. Ini yang perlu diperhatikan oleh adik-adik yang jurusan teknik pemesinan. Di sini ada bidang keahlian yaitu teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik mesin, kompetensi keahlian teknik pemesinan. Mata pelajaran yang akan diberikan itu ada muatan nasional, yaitu 1. Pendidikan agama dan budi pekerti, 2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3. Bahasa Indonesia, 4. Matematika, 5. Sejarah Indonesia, 6. Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Untuk muatan kewilayahan itu ada seni budaya, ada pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Kemudian pada muatan peminatan kejuruan itu ada 3. Ya, ada 3 itu dalam artian ada 3 C1, C2, dan C3. Yang C1 itu dasar bidang keahlian, meliputi 1. Simulasi dan komunikasi digital, yang kedua fisika, yang ketiga kimia. Untuk C2-nya, dasar program keahlian itu ada gambar teknik mesin, ada pekerjaan dasar teknik mesin, ada dasar perencanaan teknik mesin. Kemudian untuk kompetensi keahlian itu ada gambar teknik manufaktur, yang kedua ada teknik pemesinan bubut, yang ketiga ada teknik pemesinan fresh, yang keempat ada teknik pemesinan gerinda, yang kelima ada teknik pemesinan NC garing CNC dan CAM, yang keenam ada produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian yang muatan lokal itu ada maintenance and repair, kemudian ada kerja las, dan yang ketiga ada bahasa daerah atau Jawa. Adik-adikku perlu diketahui, jadi intinya nanti masing-masing kompetensi keahlian pada muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan itu sama. Jadi yang membedakan nanti pada C2-nya, ya, pada C2, kemudian pada C3-nya. Pada C2 itu adalah fokus pada materi. Kemudian yang C3 itu fokus pada skill. Ya. Jadi C2 adalah pengetahuan, sedangkan C3 adalah keterampilan. Sedangkan muatan lokal itu diperuntukkan
pada tempat-tempat daerah yang banyak membutuhkan pekerjaan. Contohnya maintenance dan repair dan kerja las itu banyak dibutuhkan di masyarakat. Kemudian kita lanjutkan pada bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik otomotif, kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Mohon adik-adik untuk jurusan yang teknik kendaraan ringan otomotif untuk diperhatikan betul-betul dan dipahami. Tadi sudah saya jelaskan bahwa muatan nasional, kewilayahan, peminatan kejuruan itu sama. Ya. Yang membedakan di C2 yaitu dasar program keahlian, yaitu terdiri dari gambar teknik otomotif, ada teknologi dasar otomotif, ada pekerjaan dasar teknik otomotif. Kemudian pada C3-nya, skillnya, yaitu ada pemeliharaan mesin kendaraan ringan, ada pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, ada pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, ada produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk muatan lokal, memelihara servis sepeda motor, ada teori praktek mengemudi, dan yang ketiga bahasa daerah atau Jawa. Jadi yang membedakan yaitu pada C2, C3 dan muatan lokalnya itu yang membedakan antara jurusan teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan maupun multimedia. Kita lanjutkan pada bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, program keahlian teknik komputer dan informatika, kompetensi keahlian multimedia. Nah, di sini sama ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, ada muatan peminatan kejuruan, kemudian ada dasar program keahlian, meliputi sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis. Kemudian C3, kompetensi keahlian, desain grafis percetakan, ada desain media interaktif, ada animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, teknik pengolahan audio dan video, kemudian ada produk kreatif dan kewirausahaan. Muatan lokalnya itu terdiri dari fotografi, ada teknik penyiaran televisi, dan yang terakhir adalah bahasa Jawa atau bahasa daerah. Dengan memperhatikan surat edaran dari Gubernur Jawa Timur nomor 420-1780.101/2020 perihal peningkatan kewaspadaan terhadap coronavirus disease atau COVID-19 atau COVID-19 di Jawa Timur. Maka dengan ini kami beritahukan kepada seluruh Bapak Ibu guru kelas 10 sampai dengan 12 semua jurusan di SMK Ma'arif Enu Menjeng bahwa menyiapkan bahan ajar yang akan diunggah atau disebarkan kepada siswa melalui media atau aplikasi pembelajaran yang dipilih. Guru menentukan media belajar yang sesuai dengan kondisi siswa agar belajar di rumah dapat berjalan secara efektif. Beberapa media yang dapat dipilih antara lain nanti ada grup WhatsApp, email, Google Classroom, atau aplikasi media belajar lain, atau rekomendasi dari Kemendikbud. Guru kemudian mengupload tugas kepada siswa dalam bentuk latihan soal, tugas portofolio, clipping, tugas proyek, dan dikumpulkan pada saat masuk sekolah. Jadi pembelajaran praktik di bengkel atau di laboratorium dilaksanakan secara tatap muka, secara berkala, dan menyesuaikan dengan mesin atau alat yang ada. Guru kemudian memeriksa dan melakukan evaluasi atas proses pembelajaran daring atau belajar di rumah ini untuk mendapatkan umpan balik hasil pembelajaran dan didokumentasikan. Nah, ini. Jadi langkah-langkah masuk dan join Google Classroom untuk siswa. Jadi tadi instruksi dari guru untuk membuat metode pembelajaran secara daring, nanti bagaimana siswa melaksanakan tugasnya. Nah, ini langkah-langkah masuk dan join Google Classroom untuk siswa. Ya, satu, kita download dulu aplikasi Google Classroom dari Play Store, kemudian klik Get Started dan klik akun yang tersedia dan klik OK. Yang ketiga, klik tanda plus di kanan atas terus pilih join kelas gabung kelas. Kemudian siswa kelas 10, 11, dan 12 belajar melalui daring lewat aplikasi Google Classroom. Kemudian masukkan kode di bawah sesuai kelas, kalau bisa
kode dikopas bukan diketik ulang. Nah, ini kode-kode yang diberikan sesuai dengan kelasnya. Nah, sekarang tugas yang harus dilaksanakan siswa selama pelaksanaan daring itu apa? Nah, yang pertama itu kita harus masuk dulu grup WhatsApp wali kelas sesuai dengan jurusan. Yang kedua, selalu komunikasi dan koordinasi dengan wali kelasnya. Ketiga, menuntaskan tugas daring yang diberikan guru, mapel, dan memberikan bukti fisik berupa foto, proses untuk pengambilan gambar atau foto siswa selama mengerjakan tugas di rumah. Dengan ketentuan, siswa-siswi tetap berpakaian rapi, dan bagi siswa putri tetap memakai jilbab. Ya. Kemudian, bila kondisi jaringan lemah atau HP trouble, usahakan menghubungi wali kelas atau temannya. Bila terkena kendala dengan biaya pembelian paket kuota untuk proses daring, bisa hadir ke sekolahan dengan memperhatikan waktu KBM. Selalu berdoa, jaga kebersihan, memakai masker, dan sering-sering mencuci tangan dengan air dan sabun setelah beraktivitas. Nah, sekarang di SMK Maarif itu ada keunggulannya. Apa sih keunggulannya di SMK Maarif NU Menjeng Gresik? Itu ada LSP. Apa dan siapa LSP? Nah, LSP itu adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP tersebut bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. Apa keuntungannya? Jelas, keuntungan sertifikasi kompetensi jelas akan mempengaruhi dan memberikan jaminan baik terhadap pemegangnya ataupun dari pihak lain. Berikut beberapa keuntungan sertifikasi kompetensi. Yang pertama, bagi pencari kerja yang mempunyai sertifikasi kompetensi itu ada 5 kriteria. Ya, kredibilitas dan kepercayaan dirinya akan meningkat, mempunyai bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah diakui, bertambahnya nilai jual dalam rekrutmen tenaga kerja, kesempatan berkarir yang lebih besar, mempunyai parameter yang jelas, akan adanya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. Bagi karyawan di tempat kerja yang telah bersertifikat, jenjang karir dan promosi yang lebih baik. 2. Meningkatkan akses untuk berkembang dalam profesinya, pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki. Kemudian bagi perusahaan atau tempat kerja, mengurangi kesalahan kerja. Yang kedua, produktivitas meningkat, komitmen terhadap kualitas, memudahkan dalam penerimaan karyawan, mempunyai karyawan yang berdaya saing, terampil, dan termotivitas. Kemudian, nah ini logo lembaga sertifikasi profesi di SMK Maarif NU Menjeng. Sedangkan ini sertifikat yang dikeluarkan dari BNSP per tanggal 24 Maret 2020 berakhir sampai 24 Maret 2025. Ini adalah sertifikat lisensi dari BNSP. Nah, ini adalah sertifikat perpanjangan, ya, perpanjangan dari BNSP. Ya, ini perpanjangan dari BNSP. Kemudian ini skema, ya, dari skema yang ada di LSP kita, SMK Maarif NU Menjeng itu ada skema ini, ya, yaitu skema sertifikasi KKNI level 2 pada kompetensi keahlian teknik pemesinan. Ya. Kemudian ada skema sertifikasi KKNI level 2 pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Nah, ada semua. Ya. Kemudian ini ada, skema sertifikasi KKNI level 2 pada kompetensi keahlian multimedia. Jadi semua jurusan itu punya sertifikat, bisa mengeluarkan sertifikat dari BNSP. Contohnya suratnya seperti ini. Nah, sertifikat kompetensi, ya. Kita lanjut. Nah, kemudian nanti di tempat kami di SMK Maarif NU Menjeng ini nanti ada program magang di industri bagi siswa kelas 11 semua jurusan. Ya. Waktu pelaksanaan praktek kerja lapangan PKL selama 4 bulan. Kegiatan belajar dilakukan secara daring di rumah